Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habib izin bertanya, bagaimana hukumnya jika artis Korea atau K-pop yang mana dia agamanya di luar Islam atau non-Muslim dan dia memakai kalung berlafazkan Allah, bagaimana menurut Habib? Negara kita ini negara hukum. Kalau dia di negaranya, kita bisa berbuat apa? Gitu loh. Kita bisa berbuat apa? Ya kita doakan. Sekarang dia pakai lafaz Allah, mudah-mudahan dia ke depan beriman kepada Allah. Selesai. Nah, ketika dia datang ke tempat kita, ke Indonesia, karena Indonesia negara hukum, diatur, ya kita perlu tanya dia, kenapa Anda menggunakan lafaz Allah sebagai kalung ini, kenapa? Apa tujuannya? Dan kita lihat kalung itu diposisikan, dia pakai itu sebagai bentuk penghinaan, ya, penghinaan, atau dia tertarik dengan lafaz kalimat Allah. Bisa jadi. Karena roh siapapun dia, walaupun dia kafir, rohnya itu pasti nyambung dengan lafaz Allah. Gulir ruh min amri rabbi, karena roh itu ciptaan Allah, khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada setiap makhluknya, sehingga semua roh bersambung dengan lafaz Allah. Nah, mungkin ketika kita bisa mendekat kepada dia, ada komunikasi dengan dia, maka perlu ditanyakan menggunakan itu tujuannya apa. Intinya jangan kita ini menjadi orang yang langsung emosi gitu. Sumbu pendek mungkin ya Habib ya. Sumbu pendek, langsung emosi. Karena sabar. Kita perlu lihat apa tujuannya, pakai akal sehat, pakai hikmah. Kemudian kita lihat dia pakai kalung lafaz Allah ini diposisikan di mana kalung itu, apa menghina, apa sebagai hanya gaya saja, tidak ada faktor kehinaan. Enggak semua orang kafir itu menghina agama kita, tidak. Banyak orang kafir yang menghargai agama kita. Banyak yang menggunakan lafaz ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu itu mengikuti agama. Ini bukan semua Yahudi, bukan semua Nasrani. Terbukti banyak orang Yahudi yang nyambung dengan agama kita, menghargai agama kita. Banyak, apalagi Nasrani, lebih banyak lagi. Kalau kita baca di YouTube kita ada beberapa tentang baik itu respon kita dengan pernyataan satu jenderal atau respon kita dengan sesajen. Itu saya lihat di YouTube banyak sekali orang-orang Nasara, orang Hindu, orang Buddha yang salut dengan yang kita paparkan di situ. Mereka memuji Islam itu indah, Islam itu baik. Dalam tanda kutip apa yang bisa kita ambil? Tidak semua mereka itu membenci kita. Banyak di antara mereka yang menghargai kita. Ini jangan pakai sumbu pendek. Gitu loh. Jangan langsung emosi, jangan langsung kita suudzon. Nah, biar. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia seperti ini? Apakah itu diposisikan terhormat atau tidak? Kemudian buat ini bukan kesempatan kita untuk mencaci dia, tapi buat ini kesempatan kita untuk mengajak dia ke dalam agama kita. Kalau Anda sudah kagum, salut, nyambung dengan kalung yang berlafazkan Allah, tidak akan Anda ingin tahu siapa Allah itu. Itu kan ada kesempatan kita, gitu loh. Sudah ada pintu untuk kita memasukkan dia ke agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika pakai itu langsung dihujat, langsung dikecam, langsung dicaci, orang mana yang mau ikut? Orang mana yang simpati dengan agama kita? Sehingga kita menjadi penyebab orang jauh dari agama Allah.
Ini yang ditakutkan oleh Habib Ali Al-Jufri ketika banyak orang masuk Islam, karena beliau mengatakan alhamdulillah nikmat dari Allah banyak yang masuk Islam karena kita, tapi yang saya khawatirkan lebih banyak yang menjauhkan diri dari Islam karena saya orang jauh dari Islam. Itu yang saya lebih takuti. Jangan-jangan kita masuk di dalamnya gara-gara kita orang gak tertarik sama Islam, gara-gara sikap kita, gara-gara cara kita orang gak tertarik sama Islam. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hudatul muhtadin, penyebab Allah memberikan hidayah. Baik.